Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo kita tidak waleh-waleh untuk selalu mohon pada Gusti Allah dengan membaca suratul Fatihah ini. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu melimpahkan karunia kesehatan, khususnya karunia kebahagiaan bagi keluarga kita yang sudah mendahului kita, dan khususnya mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadi penerus-penerus kita yang solih dan solihah liridhoillahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, kemarin kita sudah diberi gambaran ya, umat dulu. Nah, kalau salah itu taubatnya langsung disuruh kontan, jadi berbuat salah. Dan nah, kita ini kan diuntungkan oleh Rasulullah itu, taubat kita ini sing penting mau istighfar nggih. Kalau dosanya hubungan dengan Gusti Allah ya ada ritual ya, seperti puasa dan sholat taubat. Nah, sing paling abot itu kan di kita ini adalah dosa sesama manusia. Itu abot taubat. Gusti Allah tidak akan menerima taubat kita kalau kita duwe dosa sesama manusia. Dan koyoke dosa sama manusia itu abotnya ya, alhamdulillah. Nah, ini perlu dinikmati dulu nggih, ngapunten nggih. Alhamdulillah, maki monggo nggih, sing paling abot mumpung bulan sakderenge bulan Ramadan. Ya, ben khusyuk bulan Ramadan nih. Kini kurang berapa hari lagi, monggo sing gadah-gadah dosa sesama manusia ini saling memberi maaf. Minta maafnya gampang, sing angel kan beri maaf. Apa maneh sing tukang ngrasani itu abot dosane iku. Lho, karena apa? Sing dirasani gak ngerti ya. Iki iso ini jenengan iso bisa muplis akhirat sing tukang ngrasani niku. Ngertos muplis akhirat ki. Muplis tiang sing utange akeh ora cukup bandane gawe nyaur utang, itu namanya muplis. Bukan mukhlis nggih. Kalau mukhlis itu wong tiang ikhlas, muplis. Nah, itu digambarkan oleh Rasulullah itu kita akan ada orang muflis akhirat. Yaitu apa? Orang sing duwe dosa akeh ya. Amale titik, dosane ditambah ngerasani wong dulure. Nah, dulure yang belum memaafkan, yang ya gak tahu kan dirasani enak. Makanya kalau panjenengan dirasani alhamdulillah. Ben ono sing nyudo dosaku, ben ono sing nambah pahalaku. Nah, harus bersyukur, jangan dirasani itu pun sakit hati ya, awakmu dirasani. Makanya dosa ghibah dan namimah itu gak, kalau tidak nah, itu angel tobaté. Nah, daripada besok muflis di akhirat, monggo gak usah ngerasani. Karena yang dirasani belum tentu memberi maaf. Nah, kalau tidak diberi maaf oleh orang yang dizolimi, nah itu
ijol dosane sing dirasani kembali ke jenengan, pahala jenengan dikekno sing dirasani. Kan enak toh? Nah, enak. Nah, itu monggo abot. Gusti Allah tidak akan nerima taubat seseorang kalau dosanya masih ada hubungannya dengan sesama manusia, termasuk utang piutang. Nah, utang piutang itu memang hakul adami. Kalau sing dihutangi tidak membebaskan, utang itu menjadi beban ila yaumil kiamah. Ya. Makanya Rasulullah itu sampai tidak mau nyolati sahabat-sahabatnya sebelum ditanyai dulu utangnya. Apa duwe utang apa ora? Enggak pernah, apakah pernah berzina apa tidak? Itu kalau duwe utang ditakoni. Rasul tidak mau nyolati sahabatnya yang meninggal punya utang sebelum ada jaminan siapa yang bertanggung jawab untuk membebaskan utangnya. Makanya nah, kecuali kalau Pak ingkana du usrotin fanadiratun ila maisaro wa anta sodaku, terusannya ayat itu khairun. Nah, kalau membebaskan enak, tapi jangan ngakali tak ngutang bendeng dibebasno dia. Nah itu jadi nah kemarin itu kan sudah gitu. Nah, dulu orang-orang salah itu ya faqtulu anfusakum zalikum nah khairul lakum inda bariikum. Nah, Gusti Allah menempatkan dirinya itu sebagai bari kan, yaitu sebagai zat kang gawe ira kabeh. Bari itu salah satu nama dari Asmaul Husna itu ya. Khairul lakum inda bariikum. Bari itu salah satu Asmaul Husna. Oleh karena itu fawafaqahu, maka Gusti Allah membuat pertolongan dengan apa? Dengan menurunkan adanya peteng dedek. Yang peteng dedek itu hentakan. Nah, itu ceritanya gitu. Pataba alaikum qabila taubatakum. Pataba maka nerima Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh Bani Israil. Itu memang pelik ini. Ayat ini ceritanya saat itu untuk Bani Israil. Nah, padahal ayat ini juga berlaku untuk kita. Makanya kemarin saya katakan paktulu anfusakum itu ada yang menafsiri bukan anfusakum fisik, tapi anfusakum nafsu. Cobalah, makanya muncullah upaya untuk tahliyatil qalbi anil ausofil mazmumah wa tahliyatuhu bi ausofil mahmudah wa yasduru minhu af'alul jamilah. Tahliyatul qalbi anil ausofil mazmumah. Bagaimana kita membersihkan kerentek-kerentek hati dari sifat-sifat yang jelek, yang tercela. Wa tahliyatuhu bi ausofil mahmudah, kemudian menghiasinya dengan kerentek-kerentek ingkang sae. Kalau orang sudah bisa seperti itu, fayasduru minhu af'alul jamilah, maka terpancarlah dari orang itu perbuatan-perbuatan ingkang sae, boten ngerasani, boten iri dengki, boten curigaan. Nah, itu biasanya itu satu paket itu. Iri, dengki, ngerasani, kalau curigesen itu satu paket itu. Monggo kalau nggak percaya jangan angan-angan. Kalau orang sudah biasa ngerasani, maka muncul curiga. Kalau sudah ngerasani curiga itu modalnya penyakit iri dengki. Itu modalnya itu. Penyakit tertua di dunia. Innahu wat-tawwabur rahim. Nah, kita tetap yakin innahu huwa. Gusti Allah menempatkan dirinya itu dengan sungguh-sungguh aku iki, kalau bahasa at-tawwab ar-rahim, zat ingkang moho nerimo taubat dan moho kasih sayang. Nah, itu. Nah, setelah diampuni gitu ya, ternyata kalau orang punya watek elek, diceramai model opo wae, dikandani model opo wae, dididik model opo wae, ya akan balik kepada gini. Wa idza qataltum, nah itu ya Musa lan nu'mina laka hatta narullah jahratan. Nah, ya walaupun diampuni tobatnya kemudian dihidupkan kembali kan ternyata panggah ya.
kalau diajak kebaikan tuh angel. Nah ini karakter manusia kalau sudah punya penyakit iri itu angel ternyata. Iri untuk jadi orang baik itu angel. Ya, nah, itu kan gambaran ya. 2 ayat kemarin gambaran bagaimana susahnya memperbaiki orang yang sudah. Nah, mengapa Bani Israel itu banyak dijelaskan? Ya karena Bani Israel itu salah satu gen manusia turunan nabi tapi punya penyakit iri. Ini turunan nabi loh, Bani Israel itu bukan turunan orang biasa, bukan turunan mak lampir, turunan putra putune Nabi Yakub. Nah ini pada dengan nah tapi ya kan ini ya apa namanya ya kalau Gusti Allah kan maha kuasa saenake lah bahasanya itu fa'alul lima yurid, mau menjelaskan apa wae sing digawe Gusti Allah ya itu pusat Allah gak ini. Nah itu ceritanya wa antum tanburun, sementara kamu semua Bani Israel podo ngerti kalau awakmu iki ya. Nah itu ceritanya. Summa ba'asnakum. Nah kita teruskan lagi wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa. Nah ini wa dhalalna lan ngiyub-ngiyubi ya ngiyub-ngiyubi ingsun Gusti Allah alaikum ing atas sira kabeh Bani Israil ngiyubi dengan apa? Al-ghamama, dengan mendung. Ay satarna tegese nutupi ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh Bani Israil bisahabir rafiqi, dengan awan yang tipis. Sahab itu awan, mendung ya awan ya, bukan mendung hujan. Rafiqi min haris syamsi, saking ngelindungi gomam dol apa dari mana min haris syamsi, saking panase srengenge. Kapan fitih? Ketika orang Bani Israil itu berada di suatu tempat namanya ada yang mengatakan oro-oro itu ada tempat terbuka yang panas. Itu di Timur Tengah Bu, di Timur Tengah. Karena nang Timur Tengah itu, waduh kalau sudah panas itu kan, nggih. Panjenengan kan ngeraosaken nggih ketika panjenengan haji. Sehingga kalau musim panas dibekali semprot katanya ya, disebekali macam-macam itu untuk melindungi wajah itu Bu, dibawakan apa? Kalbu yang untuk supaya bibir-bibir tidak pecah itu. Nah, kalau yang mau haji musim panas kan. Nah, ya kula alhamdulillah ya haji 2016 itu ya gak panas, ya gak dingin ya. Ya alhamdulillah. Jarene di Padang di Arafah nggih, sampai dibekali botol. Hati-hati kalau di Arafah kata. Biasanya antri kalau mau ke jeding itu sampai dibawakan botol oleh ya alhamdulillah karena biasa mandi ya, tempatnya dekat ini, tidak terlalu jauh dengan tempat mandi ya alhamdulillah. Makanan juga pernah habis dari rumah tuh gak gawa apa-apa Bu, gak gawa sambel, ternyata satu rombongan tuh ono sing gawa sambel terasi, ono sambel pecel, sing mana-mana ono sambal kelewek barang gitu. Waduh, di samping juga ada yang mukimin juga yang cukup lumo. Mukimin ya kebetulan kan banyak santri yang alumni mukim di situ. Yo sayur, yo buah, ya, sampai pulang tuh gak habis kurma modelnya itu. Jadi warna-warna orang. Makanya saya alhamdulillah jadi gak merasakan susahnya melaksanakan ibadah haji. Nah, piti cuman sekolah ini seneng nyeneni uang nang kono wong rokokan tak seneni tengah-tengah orang banyak kok rokokan sampai lapor ke dokter. Iya Pak angel kalau kula sing ngandani, kalau jenengan ngandani kok iso. Nah, ya tak marahi soalnya. Wangzalna nurun akan sapa ingsun Allah nurun akan alaikum ing atas sira kabeh. Nah
alaikum di sini manfaatnya. Fihi ing dalam tanah nurun akan apa? Al-mana ing mana. Mana itu ditafsiri wasalwa ini ditafsiri mana itu madu-maduan. Wasalwa ada yang mengatakan telur puyuh. Ya. Huma utai mana wasalma itu ataroja babina ya dua makanan ya yang ada jadi bitahfifi mim ya watak wal qasri nah itu ada manna ada yang dengan baca ringan tanpa tasdid ya manna di sini kan ada tasdidnya ya manna ada yang mengatakan mana gak ada tasdidnya wasalwa dan telur puyuh ada yang mengatakan telur puyuh ya, jadi burung puyuh itu sudah ada sejak dulu. Jadi kalau panjenengan makan bakso isinya pentolet telur puyuh itu bukan hanya sekarang. Jadi yang makan nggih coba nggih bakso isine pentolet telur puyuh. Kulu mangane sira kabeh Bani Israil min toyyina tapi dibatasi ini min toyyibatim ma razaqnakum mangane sira kabeh Bani Israil min toyyibatin tegese saking pira-pira panganan ya yang bagus-bagus ojo sing ora kan bagus itu ukurannya di kita tuh halalan toyyibah. Sebetulnya kita sekarang sudah punya undang-undang jaminan produk halal BPJPH itu. Ya, jadi ada jaminan produk halal. Menurut undang-undang itu per 19 Oktober 2019 sampai 4 tahun ke depan. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022 itu sampai 2022 mestinya sudah semua produk mamin. Napa mamin Bu nggih? Makanan dan minuman yang diproduk di negara kita harus mempunyai sertifikat halal. Warung-warung itu ya monggo kalau makanya saya berharap ibu-ibu ini jadi pelopor bagaimana kita produk lah itu minuman halal, makanan halal. Makanya kalau punya KP masjid, supaya ada halal ini harus ada ininya itu harus ada standarisasinya. Kalau mulai warung, kayak opo, kedai-kedai seperti apa. Di kita ini kan kalau kita melihat warung-warung itu cara nyuci piringnya aja kadang-kadang kita ini, ya, nggih Bu, banyunya ditimbonya loro, yang satu ketik untuk nyuci sing kotor-kotor, sing satunya lagi untuk sing nyuci bersih. Kalau menurut teori perpikihan, nah itu belum memenuhi standar halal nyuci piringnya aja belum memenuhi standar. Kalau menurut teori perpikihan, nah itu. Tetapi ya di kita ini kadang-kadang di Singapura itu walaupun Singapura itu bukan negara Islam, tapi makanan-makanan yang ada di warung atau di Malaysia itu kan tempat-tempat kuliner itu ngelompok ya. Di kita lah sebetulnya sudah cukup bagus dulu zaman Bu Risma itu akan ada tempat-tempat kuliner secara khusus standar kesuci itunya supaya halalan toyiba itu. Nah monggo kita itu membangun semacam ya habitat halal itu memang gak gampang. Toyimin toyibatim ma min toyibatim ma sebetulnya mak min toibatin kalau itunya tuh cara memahami itu min toibatin iku setengah saking piro-piro barang ingkang sae ma barang nopo mawon rozaknakan wis paring sapa ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh Bani Israil. Ini ditafsiri wala tadakhiru lan aja ngumpetno. Ngumpet nyimpen kan ngumpetno sira kabeh ya fakafaru mongko padha ngupuri sapa si Bani Israil nikmata ing nikmat saking Gusti Allah wadakharu lan padha nyingitno padha nyimpen sapa si Bani Israil ya. Nah itu
Pakutia, nah ini sini nih anhum, nah itu. Wa ma dolamuna lan ora ono jadi dolim sopo. Jadi Gusti Allah itu tidak merasa dengan kufurnya kita, dengan tidak sholatnya kita, dengan tidak taatnya kita, itu tidak merasa Gusti Allah itu didolimi. Tetapi apa? Walakin kanu ampusahum yadlimun, walakin balik enta ono sapa sira kabeh ampusahum ing awak sira kabeh ya. Ya ini kan lucu, walakin kanu ampusahum yadlimun. Di atasnya Gusti Allah menggunakan kata-kata domir mukhatab. Tetapi di bawahnya Gusti Allah memberikan domir goib. Nah ini masih ini, jadi ketika Gusti Allah merintah begini-begini itu berlaku untuk semuanya. Tetapi ketika siapa yang akan menerima akibatnya, ya mereka-mereka yang menjadi pelaku jahatnya itu. Walakin kanu ampusahum yad. Jadi Gusti Allah tidak merasa didolimi dengan ingkarnya mereka, dengan tidak nurutnya mereka, tetapi sebetulnya keingkaran, ketidaknurutan, pembangkangan kita sebetulnya kita itu mendolimi kita masing-masing. Karena apa? Karena Gusti Allah itu tidak butuh lagi disembah, tidak butuh lagi diberi, tidak butuh lagi diselamatkan. Justru Gusti Allah itu yang memberi segalanya. Jadi pantaslah kita sholat rajin itu sudah pantas. Karena apa? Kita ini untuk berterima kasih kembali kepada Gusti Allah itu tidak cukup dengan apa yang kita kerja, ya kan? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah sekarang kan oleh Gusti Allah diblakno kak sedoyo, mahalnya oksigen, dengan adanya Covid tahu berapa oksigen itu satu tabung, sementara jenengan itu gratisan aja gak pernah. Jadi kalau gak sholat itu kebacut lah bahasanya. Kalau panjenengan boten purun sholat itu saking kebajutnya tiang. Disediakno banyu, napa malih kalih kula niki disediakno banyu pagi-pagi jenengan dereng minum, kula pun minum teh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak bersyukur itu zalim. Napa mawon apalagi di kita ya seperti tadi Bani Israil itu karena di Timur Tengah panas sakados ngeten niku, tahu-tahu Gusti Allah memberi iub-iuban dengan adanya awan tipis sehingga matahari tertutup. Dan konon ceritanya itu untuk membedakan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu katanya hatta matla'il fajr, itu malaikat menjaga sampai fajar. Siangnya juga begitu, siangnya itu seperti panas tidak, juga hujan tidak. Karena sayapnya malaikat katanya masih nutupi matahari ini. Itu pas kalau ketepaan kita katanya itu tondo-tondone, salah satu tondone Lailatul Qadar. Ya mudah-mudahan mawon kita ini nanti bulan Ramadan, kalau yang yakin kalau Lailatul Qadar itu hanya pada bulan Ramadan. Tetapi untuk ulama-ulama lain Lailatul Qadar itu juga bukan hanya bulan Ramadan, sepanjang tahun mesti ada. Untuk kita Lailatul Qadar yang ya, dan Lailatul Qadar nah bagi kita. Nah jadi begitu Bu, jadi Gusti Allah itu tidak merasa didolimi ya, dengan tidak ada yang aku nyediakno fasilitas apa saja. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah ayat 29 kan itu. Apa saja yang ada di muka bumi ini, apa saja yang diciptakan oleh Gusti Allah ini, khalaqalakum, manfaat untuk sira kabeh. Jami'a lagi, semuanya. Tidak ada satu jenis apapun yang ada di muka bumi ini tidak bermanfaat untuk kita.
Wah, ini diperdebatkan. Konon vaksin itu ada salah satu bahan bakunya itu dari babi. Ya, vaksin ini, vaksin apa? COVID ini diperdebatkan. Tapi para ulama ada yang akhirnya membolehkan karena sudah berubah bentuk dan berubah fungsinya. Ya kan, pernah dihebohkan kemudian dibahsul masailkan. Nah, dan para ulama rasa boleh. Makanya jangan ragu lagi, Bu. Kalau memang panjenengan sudah dipanggil untuk vaksin, ya vaksin saja. Nggih. Kalau kula dereng. Alhamdulillah kemarin hari Hari Rebu, Selasa ya. Ya para marbot masjid kita sudah divaksin ya, walaupun Pak Yainya belum, Pak Ustadznya belum. Tapi gak apa-apa, vaksin kita sholawat nariyah sama ayat kursi kan itu. Vaksin. Ya mudah-mudahan aja dengan vaksin massal ini pandemi segera berakhir sehingga hidup kita kembali normal. Tetapi harus ingat, ini sebetulnya harus diseriusi juga sebagai pepeling dari Gusti Allah. Tahu betapa usia itu tidak sewaktu-waktu kapanpun dengan mudahnya akan diambil lagi oleh Gusti Allah. Ya kan? Terus yang kedua, ternyata oksigen itu hal yang paling mahal itu. Apalagi kalau sudah berhari-hari ya. Banyak juga teman-teman dosen ya, bahkan juga ada keluarga dosen yang sudah di ICU dengan mahal oksigen sekian itu ya, tahu bahwa oksigen itu mahal. Hanya satu jenis saja oksigen dan sudah kita hirup kalau dihitung dengan kalkulasi rupiah berapa miliar hanya untuk menghirup oksigen. Tapi kita tidak pernah sadar. Ya mudah-mudahan aja dengan COVID ini juga menyadarkan pentingnya bersih. Nah, ya kan? Pentingnya bersih kita. Ya paling tidak kenapa ulama dulu ada dawamul wudu, batal wudu lagi. Ternyata manfaat dawamul wudu itu kan luar biasa. Dan sekarang kita kalau panjenengan ini ya niate cuci tangan sekalian dengan wudu sekali, itu kan manfaatnya luar biasa itu. Ya. Dawamul wudu itu orang yang gantung wudu. Ibu-ibu terutama Bu ya, minimal habis subuh ngantos duha itu gantung wudu supaya doane mandi kangge dongano putra putunya. Ngoten serius ya, mudah-mudahan mawon. Nah, yang ketiga yang perlu kita waspadai juga bahwa kalau manusia ini tidak sadar-sadar, maka menjelang akhir zaman itu kan ujian, cobaan, kemudian itu akan selalu berkelanjutan. Ngoten serius nggih. Ya mudah-mudahan mohon kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gitu ya, walakin angkanu anfusahum yadlimu, jangan sampai kita wa idkulna lantat kalian ngucap ingsun Gusti Allah udhulu manjing sira kabeh hadihil qaryatang ing iki desa kutha Korea, satu wilayah. Dimaksudnya di sini Baitul Maqdisi, tegese Baitul Muqaddas. Wa idkulna lan tatkala ngucap sapa ingsun Gusti Allah dawuh lahum maring sira Bani Israil ibadah khurujihim sawise metune sapa si Bani Israil minatihi saking aro-oroti. Itu ya, makanya oro-oro itu ya lapangan terbuka yang panas itu, tetapi oleh Gusti Allah tetap masih diberi iub-iuban. Konon. Nah itu di Arafah juga ada suatu tempat di mana tempat itu pernah ditempati Rasulullah, itu gak pernah panas katanya tempat. Ya. Jadi ada tempat yang pernah Rasulullah di situ ketika di Arafah itu nggak pernah panas, walaupun panas semodel apa, berapapun suhunya di situ, tapi sekarang enak. Karena apa? Karena kemah-kemahnya ada yang sudah pakai AC, ya, ada tempatnya itu, dan di situ ada satu pohon katanya, dan di situ sentralnya itu ceritanya begitu. Tapi kan panjenengan ke sana sudah
Udkhulu manjinge sira kabeh Bani Israil hadihi qaryata ing iki desa. Yang maksudnya di sini Baitul Maqdis. Wa arihan utawa kuto ya kuto. Fakululan mangane sira kabeh Bani Israil minha nalikane awakmu manggon di Koryah itu di Baitul Maqdis mangan haitsu syi'tum mangano segala apa saja sing awakmu karep yang kamu maui. Nah, rogodan wa haitsu syi'tum rogodan kalawan sajian panganan dengan warna-warna ai wasian tegese sajian panganan yang cukup banyak dan cukup la hajra fihi, tidak ada larangan, tidak ada nah itu. Wadkhululan manjingo sira kabeh Bani Israil albaba ing itu ai babah teges pintune Banil Muqaddas sujada, tetapi masuknya kamu ke Banil Muqaddas itu dengan apa? Dengan adanya penghormatan. Ya, sujud di sini bukan sujud qada salat, ai munhanina tegese podo bungkuk ya, podo penghormatan. Nah ini menurut para ulama ketika kita masuk kota suci Mekah, Madinah atau Baitul Muqaddas, itu kan Baitul Muqaddas ini dianggap 3 kota suci bagi umat beragama. Baitul Muqaddas ini hampir semua umat beragama baik Islam maupun non Muslim itu mensucikan kait Baitul Muqaddas itu ya, yang sekarang tempatnya Masjid Aqsa kan. Nah, bahkan kita pun Rasulullah pun menghadap sholatnya sebelum ada perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadapnya juga ke Baitul Muqaddas. Ya, makanya sekarang jadi rebutan itu. Menurut Israel, Yahudi, ya Baitul Muqaddas itu harus di bawah kekuasaan Yahudi. Ya menurut Palestina itu menurut kekuasaan itu gegeran sampai sekarang buka habis. Wa qulu lan ngucapo sira kabeh Bani Israil matur di sini. Mus'alatana hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Khoto ya wasanajidul muhsinin. Nah, detail ini lagi. Mengapa untuk anak Bani Israil itu ujung-ujungnya njaru tetap memerintahkan untuk jaluk sepuro dari ada nagfir itu ada yang mengatakan bil ya'i. Kalau ada orang membaca yagfir ya, jadi waqulu khitatun yagfir lakum jangan disalahkan ya, karena ada salah satu bacaan yang termasuk bacaan mutawatir, boleh dibaca yagfir, boleh dibaca tagfir ya, dan boleh dibaca nagfir. Nagfir itu fi'il amar ya, yaitu jawaban mongko padha ngapura ya, lama ngajaluk ngapura khotoyakum saking pira-pira kesalahan sira kabeh ya. Wasanajidul muhsinin. Nah kalau kamu sudah menjadi orang-orang yang terampuni dari kesalahan-kesalahan itu, maka kamu akan menjadi orang-orang muhsin. Nggih, cuman sayang Pak Muhsinnya sudah wafat lebih dulu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena beliau ini termasuk jamaah yang aktif juga, nggih. Nah, oleh karena itu siapa yang punya urusan dengan Pak Muhsin, monggo segera selesaikan dengan ahli warisnya, nggih. Kalau ada yang berhubungan dengan Pak Muhsin supaya tidak gandol. Tapi di sini muhsin iku tiyang sae. Wasanajidu, maka kami kata Gusti Allah akan menemukan kamu ini sebagai orang-orang ingkang sae. Ukurannya tiang sae ku napa? Bitaati tegese kalawan tiang niku gelem taat.
Dengan apa kamu menemukan sesuatu yang baik? Nanti kamu akan menemukan sawaban, akan menerima ganjaran. Cuman sayang, fabaddalal ladina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Nah ini saya pikir itu dulu ya. Jadi ini perlu kita cermati betul. Nah, ayat-ayat ini paling tidak kita sudah menemukan tiga iktibar yang harus kita perhatikan. Mulai pertama surat Al-Baqarah, mulai alif lam mim ngantos sama niko, itu paling tidak kita ini dikenalkan dengan tiga masalah. Pertama ya, bahwa Al-Quran yang kita baca, kita yakini ini sebagai petunjuk ya. Jadi namanya hidayah itu wujudnya Al-Quran. Prakteknya kita mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kita diperkenalkan penciptaan jenis-jenis makhluk Gusti Allah. Ada manusia, ada malaikat, ada bangsa jin, dan ada bangsa iblis ya kan. Itu yang kedua yang harus kita pahami itu ya. Ternyata oleh Gusti Allah manusia ini diciptakan paling mulia. Berikutnya manusia itu ternyata ada banyak karakter. Nah itu karakter yang dijelaskan secara jelentreh, karakternya kelompok Bani Israil. Nah itu ya, itu harus diperhatikan betul itu. Nah yang kedua, setelah masalah-masalah yang berhubungan dengan populasi manusia, Gusti Allah menciptakan semua makhluknya itu diperuntukkan untuk manusia. Nah untuk bisa memanfaatkan semua makhluk ciptaan Gusti Allah itu tidak boleh tanpa syarat. Syaratnya apa? Wa 'allama adamal asma'a kullaha summa araduhum, kan itu alal malaikati fatalaqqa adama, kan itu harus dengan ilmu ya. Enggak mungkin kita bisa memanfaatkan semua makhluk Gusti Allah tanpa ilmu. Makanya jenengan semua ya kalau ingin mulya ya anak putunya itu diilmukan. Nah, diilmukan ini sekarang ketika era pandemi diuji. Ternyata tanggung jawab untuk memintarkan anak itu harus pada orang tuanya. Ketika sekolah ditutup, ketika kuliah ditutup, ternyata anak di rumah. Nah ketika di rumah orang tuanya ternyata tidak bisa mendidik secara baik, maka jadilah sekarang kan anak-anak itu liar mesake. Makanya ada yang mengatakan kalau tidak segera masuk sekolah khawatir adanya lost generation kan itu. Makanya diupayakan bulan April ini sudah ada mulai uji coba luring. Karena dengan daring 2 semester saja ternyata produk pendidikan kita ini aneh-aneh. Nah ini mestinya kan waspada. Makanya itu Gusti Allah sudah memberi gambaran orang tua ini harus betul-betul mempunyai kemampuan untuk bagaimana madrasatul ula lil banin wal banat. Rasulullah sudah membuat pernyataan seperti itu, sebetulnya ibu itu sebagai lembaga pendidikan pertama untuk anak-anaknya itu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu rajin ngaji ini, rajin nuntut ilmu supaya bisa mendidik anaknya secara baik. Paling tidak akhlak itu hanya ada pada milik orang tua. Akhlak paling tidak. Kalau untuk pengetahuan yang lain yang sifatnya fardu kifayah, silahkan memang orang-orang yang punya expert di situ bisa ngajarkan. Nah terus yang terakhir yang perlu kita pahami, kita juga sudah diperkenalkan bahwa kekuasaan Gusti Allah itu segala-galanya. Ada hal yang gaib, contohnya kalau aku menghendaki apa ya kamu harus nurut. Faktulu anfusakum, ya harus nurut. Ya itu. Nurutnya kalau kamu nurut ya dengan cara apa? Nah SOP-nya, cuklak juknisnya Gusti Allah menjelaskan. Ya kalau dari sisi aneh kan, kenapa kok sampai suruh bunuh diri untuk sebagai gantinya taubat. Nah
Itu kan simbolik kan sebetulnya, itu simbolik untuk nguji ketaatan kita, apakah kalau ada perintah Allah itu kita masih membangkang apa tidak. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh membunuh anaknya yang sangat dicintai. Siapa namanya? Ismail. Tapi kan ternyata Gusti Allah tidak langsung Ismailnya yang dibunuh kan. Jadi ya sama dengan ini juga, faqtulu anfusakum. Nah, tetapi Gusti Allah kan tetap masih waba'atsna, tetap masih menghidupkan kembali mereka kan ini sekadar sarana, sebagai sarana. Kalau Gusti Allah menghendaki apapun harus kita ikuti, ngoten serius nggih. Enak Bu, enggak usah ruwet-ruwet. Dan kepada Gusti Allah jangan ditawar. Nah, Bani Israel itu pinter ngeles, selalu nawar. Seperti ini nanti di belakang nih, sudah di Ayubi suruh makan, Gusti kula niku Musa aku panganan iki tok ae wis bosen, coba carikan panganan yang lain kan. Di belakang kan itu kan ada wabasoliha kan, batisaiha wabasoliha dan macam-macam itu. Nah, itu sudah diberi makanan ini, nikmati aja dulu apa yang kamu hadapi, apa yang kamu dapatkan, ini nikmati. Hai sushi itu merogoda itu kamu nikmati, tetapi di belakang ngeles, bosen pecel terus, bosen rawon terus. Makanya ada yang nulis kalau orang hidup di Indonesia tidak bersyukur itu, wong jenis sambal saja. Ibu nggih, di Indonesia itu ribuan jenis, mulai sambal sambal sing paling sederhana itu namanya sambal bawang, ya, sambal korek itu paling sederhana. Sambal aja itu ada salah satu ahli yang ngeritik kita kalau orang hidup di Indonesia tidak bersyukur. Itu tadi dari tanaman macam-macam, ini dari jenis sambal saja. Coba kalau panjenengan dari Aceh sampai Papua hanya meneliti sambal saja. Sekarang itu ada teman yang sedang meneliti seragam kuliner di seluruh Indonesia. Sambal saja itu macam-macam. Bapak minta disambalkan korek, sambal terasi, terasi pun macam-macam, ada sambal baja, macam-macam, sambal ijo, ayo beda. Pecel pun ada bedanya, ada pecel Madiun, ada pecel Nganjuk, ada pecel Kertosono, beda itu pecel. Petis, coba bayangkan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, mengapa kita ini perlu juga introspeksi dan merefleksikan diri untuk mengenali hal-hal seperti itu supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah ngerasani, tidak mudah, karena kita ini sudah diberi karunia yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmu kita selalu bermanfaat dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, ini karena Kamis ada yang usul, monggo Pak. Ya betul, memang artinya Gusti Allah di dunia itu semua tempat sebetulnya istimewa. Tetapi untuk para nabi dan rasul itu memang ada semacam kekhususan. Bahkan ada suatu pohon kan yang masih hidup sampai sekarang di suatu tempat sebagai tempat nyiumnya ketika Rasulullah di boikot. Nah, itu memang betul ada Pak itu. Sina termasuk bahkan jannahnya Nabi Adam itu sebetulnya bukan jannah di suatu tempat di luar dunia ini, ada kan jannahnya Nabi Adam pun di dunia. Nah, itu contohnya seperti itu. Memang betul Pak itu. Mengapa terjadi seperti itu? Untuk menunjukkan kalau Nabi dan Rasul itu bukan manusia biasa, manusia yang selalu digenggam dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dimarahi juga, jangan dikira para nabi tidak dimarahi. Nabi Adam dengan diusirnya
ihbitu itu ya dimarahi sebetulnya oleh Gusti Allah. Cuman para nabi itu dimarahinya itu oleh Gusti Allah ya dicintai. Seperti Rasulullah itu dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat itab namanya itu. Abbasa wa tawala anja'ahul a'ma dan seterusnya. Jadi jangan dikira Rasul tidak dimarahi juga oleh Gusti Allah, dimarahi juga. Untuk menunjukkan bahwa Gusti Allah itu tetap maha adil. Siapapun makhluknya ditempatkan dan diposisikan yang sama. Sama aja dengan kita. Kalau kita istimewa juga kan Rasulullah menjamin kalau ditempatkan disamakan para nabi dan rasul kan ngoten Bapak cerita nggih. Al-Fatihah. Auzubillah.